Baiklah, kita akan mulai kepada kita. Kita akan pujian kisah Kasih Allahku Telah Terbukti, yang rohani 59. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia, kemurahan-Mu yang sudah mengangkat kami, pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota ya Tuhan. Engkau yang sudah menebus, Tuhan membeli dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kehidupan kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi kehidupan yang layak untuk bisa beribadah melayani Tuhan, menjadi imam-imam, raja-raja. Bahkan Kau sedang membawa kami satu waktu kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sungguh terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, yang tidak bisa kami balas sampai kami tunjukkan. Sebabnya Tuhan, hidup ini kami datang bawa persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi persembahan yang semakin hidup, semakin kudus, dan semakin berkenan di hadapan-Mu menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami bisa beribadah melayani Tuhan saat ini ya Tuhan. Sebab ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan mudah Dikau sebagai imam besar, hadirlah Dikau untuk mengimami ibadah ini
dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat. Kuat kuasa Roh El Kudus Tuhan kiranya mengurapi, menguasai kehidupan kami semua, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, sehingga Tuhan urapi umat-Mu semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami, menguasai kami, mencengkerang kami semua. Sungguh-sungguh kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan, semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, menyucikan, melayakkan kami untuk menaikkan doa penyembahan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, sampai satu waktu doa penyembahan kami mencapai ukuran yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari ini selalu berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya Tuhan menghalangi kami untuk bisa beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain Tuhan. Sebab bersanti kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Yesus, seperti darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga yang boleh alami kami rasakan saat kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami tersungkur menyembah Engkau, hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, mujizat-Mu kami boleh alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain, kiranya Tuhan berkemuran juga bagi kehidupan mereka. Gerakkanlah bersama-sama kami bisa beribadah mulai Tuhan saat ini Tuhan. Gereja-gereja lain yang juga bersamaan beribadah saat ini, dimanapun diselenggarakan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama kerinduan kami. Satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat sore. Puji syukur menjadi kita Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul lagi di rumah ibadah Tuhan, datang untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Baiklah, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat sore malam hari ini mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita sungguh-sungguh pada hari-hari yang terakhir ini dalam melayani Tuhan. Baiklah, kita angkat pujian kita, Tak Terukur Kasih-Mu, yang rohani 252.
kita lanjut pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Yang rohani 176. Mari kita panggil dulu. Baiklah, kita lanjut pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang rohani 32. Kita
kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yang Rohani 36. Mari kita bangkit. Gunung batu kita dan benteng kehidupan kita. Baiklah, kita lanjut pujian kita dalam Rohani 388, katakan kemuliaannya. Punya hari
itulah puji-pujian, saya tidak akan panjang lagi. Kita akan segera membacakan firman Tuhan. Kita pujikan Kubuka Pintu Hati yang rohani 219. Satu-satunya penolong, satu-satunya jawaban dari kami hanyalah pribadi-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu hari-hari ini Tuhan, sebabnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia bagaikan lautan yang ditandai dengan bahayanya gelombang Tuhan, badai yang melanda hidup kami. Kami membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang semakin Engkau ungkap-bukakan bagi kami. Sebabnya kiranya Engkau menyatakan bagi kami Tuhan, ungkap-bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami saat ini, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami. Semakin kami dipersiapkan, selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan umat-Mu semua, baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami semua,
bahkan mencengkeram kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman-Mu. Kami boleh yakini, kami praktekkan, semakin bertumbuh sampai menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna ya Tuhan. Namun kami menyadari iblis selalu terus menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada saat ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita boleh mengalami lawatan Tuhan lewat kebesaran firman pengajaran yang akan kita dengarkan. Mari kita akan lanjutkan firman penggembalaan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Kita masih berada membahas bagian yang kelima dari 7 bagian. Pasal 17 ini terbagi atas 7 bagian dan kita masih berada pada bagian yang kelima, ayatnya yang ke-21 dan 22. Mari silakan dibacakan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lagi telah mengutus aku. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, ini adalah doa dan kerinduan Tuhan supaya gerejanya mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, semoga ini juga menjadi doa kita, kerinduan kita. Ya, sebabnya pada pasal 17 ini secara khusus adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita semua gereja Tuhan, untuk bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, supaya kita bisa memandang Dia yang akan datang dalam kemuliaan. Ya, haleluya. Sebabnya dia berdoa, ya, ini menunjukkan kasihnya yang sempurna. Berdoa sampai mati di atas kayu salib. Ya, ini doa Yesus memuncak sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Ini menunjukkan kasihnya yang sempurna. Nah, mari supaya timbal balik kita juga gereja Tuhan, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan lewat doa kita, doa penyembahan kita. Mari kita terus tingkatkan, semakin meningkat sampai ya, kalau Yesus sampai mati, nah kita sampai daging tidak bersuara lagi, sehingga kita bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Nah, di dalam tabernakel, ya, di dalam tabernakel bicara tentang doa, secara khusus doa penyembahan. Ya, doa penyembahan ini adalah doa yang tertinggi yang kita naikkan. Ya, ada 2 macam doa. Pertama, doa syafaat. Nah, itu terkena pada mesbah korban bakaran dalam tabernakel yang ada di halaman. Mesbah korban bakaran itu doa syafaat, doa permohonan. Nah, yang kedua, tingkatnya yang kedua adalah doa penyembahan. Jadi kalau doa syafaat, doa permohonan, sentralnya itu kebutuhan kita. Ya, pusatnya kebutuhan kita, mengenai kebutuhan kita.
kita berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi kalau doa penyembahan dalam tabernakel itu terkena pada alat yang namanya mezbah dupa emas ini, yang nomor 7 itu mezbah dupa emas. Ini doa penyembahan. Sentralnya, pusatnya adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kita memberi, bukan meminta, memberi kepada Tuhan. Kalau doa siapa tadi meminta pada Tuhan mengenai kebutuhan kita dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau doa penyembahan itu memberi kepada Tuhan. Sentralnya adalah pribadi Tuhan. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini pasal 17 ini, terutama bagian yang kelima, doa untuk kesatuan tubuh Kristus, ini menunjuk doa penyembahan. Doa penyembahan yang harus kita tingkatkan. Ya, haleluya. Semakin kita tingkatkan mezbah dupa emas ini, kalau ini semakin meningkat, maka ya lewat doa penyembahan ini mampu menembusi pintu tirai, membuat pintu tirai bisa terbuka, sehingga kita bisa masuk. Di belakang tirai itu ruangan Maha Suci, itu bicara kesempurnaan. Ya, untuk kita bisa masuk kota Yerusalem baru. Ya, kota 4 persegi, makanya ruangan Maha Suci itu panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Itu kota 4 persegi, itu kota Yerusalem baru. Ya, itu adalah mempelai Tuhan. Wahyu 21 ayat 9. Yerusalem baru sama dengan mempelai Tuhan. Jadi ini tujuan kita untuk bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah mempelai Tuhan. Kalau sudah jadi ya mempelai Tuhan, itu artinya kita mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sehingga kepala Yesus sebagai kepala, suami mempelai pria surga, dia bisa datang untuk menyatu ya dengan tubuhnya. Ya, terjadi kesatuan sehingga selamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Jadi perjuangan kita ya meningkatkan doa kita, doa penyembahan. Nah, tadi dalam tabernakel itu terkena pada mezbah dupa emas. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-30. Ya, dulu di zaman Musa ini adalah alat yang namanya mezbah dupa emas. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 3. Sekarang di zaman kita gereja Tuhan, di zaman akhir, ini bicara doa penyembahan. Keluaran pasalnya yang ke-30, Keluaran pasal 30 mulai ayat 1, selengkapnya dibaca sampai ayat 10. Mari kita baca beberapa ayat saja. Mengenai mezbah pembakaran ukupan, Ya, atau mezbah dupa emas. haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Ya, Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. ya, dari kayu penaga. Sasta panjangnya dan sasta lebarnya, Iya, sehingga menjadi 4 persegi. iya, Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. iya. Terus Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah ada itu. tanduknya. Jadi mezbah ini memiliki tanduk-tanduk ya, di keempat sisinya. Perhatikan gambar ini ya, di keempat sisinya itu tanduk-tanduknya ya, tanduk-tanduk mezbah harus seiras dengan mezbah itu. Ayat 3, Haruslah kau salut itu dengan emas murni. disalut dengan emas. Tadi dari kayu penaga ya, tapi kemudian dia disalut dengan emas. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Iya, sampai di situ saja. Jadi di zaman Musa, doa penyembahan ini itu merupakan alat yang namanya mezbah dupa emas. Di situ tempat pembakaran ukupan. Jadi setiap hari pagi sore Harun masuk ke ruangan suci membakar dupa di atas. Sini dibakar dupa ya, sehingga dupa itu naik di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagi kita ini bicara doa penyembahan ya, bagikan asap dupa yang harus kita naikkan ya, asap yang berbau harum di hadapan Tuhan ya, haleluya. Jadi ini ya, yang harus kita tingkatkan, doa penyembahan. Jadi bukan hanya ya doa di halaman tabernakel itu mezbah korban bakar, itu doa permohonan. Tidak hanya kita meminta Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, sembuhkan saya
Itu doa permohonan, itu di mezbah korban bakar, berada di halaman. Ya, jadi harus meningkat. Ya, doa kita harus meningkat menjadi doa penyembahan yang sentralnya, pusatnya adalah pribadi Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan, haleluya, doa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Nah, di sini di mezbah dupa emas terdapat 4 tanduk. Jadi perhatikan gambar ini, ya, perhatikan. Itu ada 4 tanduk. Seperti ini. Setiap sisi punya tanduk. Ya. Nah, memiliki 4 tanduk. Nah, ini yang akan saya terangkan saat ini. Ya, kita harus memperhatikan. Tanduk ini, ya, dia terdiri dari 1 tulang. Tanduk itu dari tulang. Ya. Dari 1 tulang yang disalut dengan emas. Ya, disalut dengan emas. Nah, kita lihat pengertiannya. Kita baca dulu 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 ayat 21. Jadi tanduk ini terdiri dari 1 tulang. Ya. Nah, kita lihat apa pengertiannya bagi kita. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ya. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, Ya. lalu pergi. Ya. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, Perhatikan. Demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, jadi kalau kita bicara tulang itu artinya sekarang bagi kita adalah bicara tentang kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan. Ya, jadi bukan tulang ya, kalau orang Batak tulang itu om. Nah, kalau orang Batak, orang Medan, tulang itu om. Jadi bukan itu ya. Tulang ya, artinya sekarang bagi kita ini menuju kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan. Ya, hal itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 19, mengapa sampai ya saat Yesus tergantung dan kayu salib, ya, 2 penjahat di kiri kanannya itu dipatahkan kakinya supaya cepat mati, dipatahkan kakinya, tulang kakinya itu supaya dia cepat mati. Tapi Yesus, coba kita baca Yohanes 19 ayat 33 sampai 36. Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai 36. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, Ya, dan melihat bahwa ia telah mati, ya, dia sudah mati. Ya, terus mereka tidak mematahkan kakinya. tidak mematahkan kakinya. Sementara 2 penjahat itu ya, karena belum mati ya harus dipatahkan kakinya supaya cepat mati. Tapi ketika sampai kepada Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Ya, terus Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, ya, dan segera mengalir keluar darah dan air. ya, terus Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. ya, supaya kita percaya. Sebab itu, Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. ya, Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yesus ya, tidak mengalami ya, pematahan tulang. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Sebab tulang ini bicara kuasa kebangkitan. Ya, kalau sampai tulang Yesus dipatahkan nanti ya, Yesus tidak bisa bangkit dengan sempurna. Nah, coba kalau tulang-tulang itu sudah berserahkan patah, saat bangkitnya tidak sempurna kebangkitan. Makanya tidak boleh patah tulangnya. Sebab tulang ini bicara kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan. Haleluya. Jadi ya, tadi mezbah dupa emas bicara doa penyembahan. Ya, doa penyembahan. Jadi di dalam doa penyembahan, ya, di dalam doa penyembahan, di situ terdapat kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, di dalam doa punya atau lewatnya, lebih
baik, ya, kalimat yang lebih baik. Lewat doa penyembahan terdapat kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, ini kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, persembahkan asap dupa, ya, penyembahan yang berbau harum berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka di situ mengandung kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat lebih jauh lagi pengertian tentang tanduk ini. Ya. Tanduk, ya, tanduk ini digunakan dalam dua hal. Ya, tanduk digunakan dalam dua hal. Jadi tadi terdiri dari satu tulang. Itu berasal dari tulangnya hewan tentunya. Ya, namun tidak disebut hewan apa. Ya, tanduknya hewan apa tidak disebut. Ya. Jadi tanduk ini, ya, fungsinya sebenarnya ada dua. Fungsi dari tanduk, ya, tanduk digunakan untuk dua hal. Satu, yang pertama dipakai untuk bertahan. Ya, hewan yang memiliki tanduk, ya, tanduk itu dia gunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya. Ya, tanduk digunakan untuk bertahan, ya, bertahan dari serangan musuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanduk juga digunakan untuk menyerang. Ya, jadi tidak hanya untuk bertahan, tapi tanduk juga digunakan untuk menyerang musuh. Ya, jadi sebagai, ya, tempat untuk bertahan atau benteng pertahanan, tapi juga dipakai untuk menyerang. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, itu artinya sekarang bagi kita, kesimpulannya bagi kita, tanduk pada mezbah dupa emas. Ya, kesimpulan dari tanduk pada mezbah dupa emas. Ya, kegunaan dari doa penyembahan yang di dalamnya ada kuasa kebangkitan. Ya, jadi kesimpulannya adalah doa penyembahan ini memiliki kuasa kebangkitan untuk kita bisa bertahan, atau kita mampu bertahan menghadapi segala tantangan, ya, menghadapi segala tantangan pergumulan. Itu bagikan musuh-musuh yang menghadap, ya, penderitaan, pencobaan, apapun yang kita alami. Ya, doa penyembahan sungguh-sungguh ini, ya, ini menjadi, ya, tempat kita untuk bertahan, ya, bagikan suatu benteng pertahanan. Ya, jadi kalau tidak ada doa penyembahan, kalau kehidupan itu tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, itu sama dengan pertahanan jebol, bentengnya jebol, tanduknya keropos, ya. Haleluya, datang musuh ya sudah kena, ya, akan jatuh, ya, kehidupan itu akan jatuh dalam pencobaan, akan tenggelam. Kita sudah dengarkan, kita bagikan berada di tengah dunia ini, bagikan lautan, banyak badai gelombang, ini bagikan musuh-musuh yang menghadang kita. Nah, benteng pertahanan kita adalah doa penyembahan, tanduk untuk bertahan. Di dalam doa penyembahan memiliki kuasa kebangkitan supaya kita bisa bertahan, kita mampu bertahan menghadapi segala tantangan, pergumulan, penderitaan, apa saja yang kita hadapi di dunia ini. Benteng pertahanan kita itu doa penyembahan. Ini harus kita tingkatkan. Bagaikan tanduk ini harus kokoh. Tanduk itu harus kuat. Harus kuat. Jangan tanduk yang keropos. Baru diserang musuh satu kali sudah patah. Itu tanduk yang keropos. Itu doa penyembahan yang tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi kita harus tingkatkan, supaya kita memiliki pertahanan yang kuat, apapun, sehingga apapun yang menghadang kita, musuh yang menghadang, tidak akan jatuh dalam pencobaan. Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini kita berjuang lewat doa penyembahan, kita berjaga-jaga lewat doa penyembahan. Maka kita harus semakin tingkatkan
kemarin kita baru doa puasa seharian. Ya, tadi pagi ada doa pagi. Nah, sore ini doa penyembahan. Ya, besok lagi ya, kita beribadah. Ya, ada doa penyembahan yang kita naik. Seizin Tuhan, ya, hari Kamis malam kita akan doa semalam suntuk. Ini kita harus tingkatkan. Sabtu lang harus kuat. Ya, kuasa kebangkitan ini harus kuat dalam hidup kita. Ya, untuk menghadapi musuh-musuh yang menghadap. Ya, kita akan kuat bertahan. Tidak akan jatuh. Ya, tidak akan tenggelam. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, haleluya. Kita harus semakin ya, tingkatkan, semakin dipermantap. Ya, di dalam Yohanes pasal 17 tadi, ya, coba kita baca ayat yang ke-13. Jadi ini adalah doa Yesus. Sekali lagi ini adalah doa penyembahan. Ya, yang harus kita naikkan. Yesus sudah berdoa. Sekarang kita juga berdoa. Kita tingkatkan doa kita. Coba kita baca ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, Ya. dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, Ya. supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, terus. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, Ya. dan dunia membenci mereka, Ya, dunia membenci mereka. karena mereka bukan dari dunia, Ya, mereka ini ya, kita gereja Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan. Ya. Tidak berasal lagi dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, terus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Iya. tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, supaya engkau melindungi mereka. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita gereja Tuhan. Supaya kita mengalami perlindungan. Ya. Haleluya. Menghadapi dunia ini penuh dengan musuh-musuh. Ya. Banyak tantangan pergumulan. Dan sekarang ya, Yesus berdoa, kita juga harus berdoa. Kita tingkatkan doa kita supaya kita semakin kuat bertahan. Haleluya. Menghadapi ya, banyak hal-hal yang tidak menentu terjadi di depan kita. Ya, kita tidak bisa prediksi apa lagi yang akan terjadi di depan kita. Tidak ada yang tahu. Ya, haleluya. Yang jelas dunia ini akan mengarah kepada kebinasaan, kehancuran. Makanya yuk semakin sungguh-sungguh tingkatkan doa penyembahan kita, pertahanan kita semakin ya, kita kuatkan ya. Kalau ibarat benteng itu semakin ya, ditambah lagi ya, dipertebal bentengnya semakin kuat ya. Jangan musuh gampang masuk ya. Haleluya. Benteng ini harus ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasalnya yang ke-18, mari kita baca Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke Mazmur pasal 18 ayat 3. Ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, guru pertahananku dan penyelamatku, Iya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, Iya. perisaiku, tanduk keselamatanku, Perisaiku, tanduk keselamatanku. kota bentengku. Ya, terus. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada Iya, musuhku. selamat dari musuh. Ayat 5. Tali-tali maut telah melilit aku, Iya. dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Iya, dan seterusnya. Ya, kemudian lompat ayat 7, ketika aku dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada aku berteriak minta tolong. Iya. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya, ini adalah ya, doa dari Daud. Ya, doa dari Raja Daud. Ya, menghadapi banyak musuh. Ya, sudah seringkali saya sampaikan itu. Raja Daud itu raja yang memiliki banyak musuh dalam hidup. Ya, seumur hidupnya dia diperhadapkan dengan banyak musuh yang mau menghadang dia, menjatuhkan dia. Ya, haleluya. Tapi dia selalu datang kepada Tuhan, selalu datang berseru kepada Tuhan. Inilah doa penyembah. Dia datang berseru sebab Raja Daud ya sadar betul
Dia tahu betul bahwa hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Ya, Tuhan itu bukit batuku, penyelamatku, tempat aku beri perisai, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Raja Daud datang kepada Tuhan, jadi bukan dia perkuat tentaranya, wah dia kasih tambah lagi tentaranya, tidak. Ya, dia datang kepada Tuhan. Perkuat kubu pertahanannya lewat seruan, lewat doa penyembahan. Ini yang harus kita tingkatkan. Ya, semakin kita tingkatkan doa penyembahan kita, untuk kubu pertahanan semakin diperkuat. Ya, sebab disitulah keselamatan kita. Ya, keselamatan kita tergantung dari doa penyembahan yang kita naikkan. Ya, haleluya. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, itu artinya perlindungan dari Tuhan. Ya, nyata kita akan alami. Ya, keselamatan dari Tuhan, tanduk keselamatan. Ya, ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam doa penyembahan ini juga, ya, kuasa kebangkitan untuk mempertahankan keselamatan kita. Baik keselamatan secara jasmani, amat terlebih keselamatan secara rohani. Ini doa penyembahan, kuasa kebangkitan untuk mempertahankan keselamatan, baik secara jasmani, ya, dengan dunia yang berbagai macam masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan, itu mengancam keselamatan kita secara jasmani. Amat terlebih rohani yang paling iblis mau serang, ya, supaya rohani itu jadi kering, ya, rohani sampai mati rohani. Ya, kalau kita ibaratkan di dalam tubuh manusia, ya, dalam tubuh kita penyembahan itu bagaikan ini, leher dan ini hidung. Itu dalam tubuh manusia. Ya, penyembahan itu digambarkan seperti leher dan hidung. Leher ini penyambung antara kepala dan tubuh. Ya, jadi kalau tidak sungguh-sungguh, lehernya ini tidak kuat, ya, gampang sekali untuk, ya, ambruk. Kalau leher tidak kuat, ya gampang jatuh, ya, bisa terputus hubungan dengan Tuhan. Sama juga dengan hidung, pernafasan. Ya, jadi kalau penyembahan itu tidak sungguh-sungguh dinaik, itu sama dengan orang yang sesak nafas. Jadi kalau penyembahan kita sudah mulai kering, nah, tidak sungguh-sungguh, tidak ada gairah penyembahan, itu sama dengan rohani kita itu sudah tinggal tunggu matinya. Ya, sudah kritis rohani. Ya, ini kita perhatikan. Ya, doa penyembahan ini sungguh-sungguh, ini adalah, ya, benteng perlindungan kita, ya, untuk mempertahankan keselamatan kita jasmani, terutama rohani, supaya jangan kita sampai terputus dengan Tuhan. Ya, biar hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Bagaikan leher, itu leher yang kuat. Ya, makanya kalau masih bayi-bayi, ya, kalau masih bayi-bayi itu lehernya belum kuat. Seringkali bayi itu belum bisa dikasih ke depan karena lehernya masih lembek, ya, belum kuat. Jadi yang leher kuat itu adalah orang dewasa. Nah, makanya kita perlu mencapai kedewasaan. Ya, lewat firman pengajaran yang benar ini bagaikan makanan keras bagi kita untuk mendewasakan rohani kita. Semakin banyak kita terima firman, kita percaya, yakin pada firman, kita praktekkan firman ini, akan, ya, membuat rohani kita semakin bertambah ke arah kedewasaan, sehingga doa penyembahan kita juga akan semakin kuat. Jadi doa penyembahan itu tergantung daripada bagaimana sikap kita dalam menerima firman. Ya, semakin sungguh-sungguh menerima firman, semakin kuat juga penyembahan itu akan semakin sungguh-sungguh dinaikkan. Ya, leher yang kuat. Haleluya. Untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan.
baikkan sirkulasi udara itu ya, oksigen yang terbaik ya. Kita bisa bernafas dengan baik ya, jangan sampai ya pernafasan ini bermasalah ini baik ya, bisa ya, haleluya, kehidupan itu langsung dead ya. Bisa mati rohani kalau pernafasan bermasalah. Itu doa penyembahan tidak sungguh-sungguh. Makanya kita perhatikan, tingkatkan doa kita ya. Doa penyembahan itu adalah benteng perlindungan untuk mempertahankan keselamatan kita, keselamatan jasmani amat terlebih rohani ya, sehingga sampai nanti doa penyembahan ini yang benar-benar mencapai kekuatan yang sempurna membawa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 tadi, dan nanti kita akan sampai ke sini. Coba kita baca saja Yohanes 17 ya ayat 23. Kita sedang membahas 21-22. Nah, kita akan sampai ke sini nanti. Ayat 23. Aku di dalam mereka, ya, dan engkau dalam aku, ya, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sampai gereja Tuhan ya, menjadi sempurna dalam kesatuan, sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Nah, ini kalau doa penyembahan itu semakin hari semakin kuat, bagaikan benteng yang semakin kokoh, dipertebal benteng semakin kuat. Ini ada kuasa kebangkitan mempertahankan keselamatan jasmani rohani. Sampai satu waktu ya, doa penyembahan yang benar-benar kuat ini akan mencapai kesempurnaan, sempurna untuk menjadi satu dengan Tuhan, benar-benar sempurna ya, untuk bisa menjadi satu dengan Tuhan, tidak akan terpisah untuk selama-lamanya. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Ini adalah sekali lagi kubu pertahanan, benteng pertahanan, tanduk keselamatan, mempertahankan keselamatan kita. Nah, itu yang pertama, bagian A. Tanduk dipakai untuk bertahan. Nah, selain bertahan, tanduk juga dipakai untuk menyerang. Jadi kalau kita sudah kuat, pertahanan sudah kuat, ya, makanya kalau dalam pertempuran, dalam pertempuran itu pertahanan dulu yang diperkuat, benteng dulu diperkuat. Kalau benteng sudah kuat, baru atur strategi untuk menyerang. Ya, jangan hanya perhatikan, serang-serang. Ternyata pertahanan keropos. Satu kali musuh serang balik, habis. Ya, kalau ibarat sepak bola, serang-serang terus. Pertahanan tidak diperhatikan, satu kali musuh serang balik langsung gol. Nah, mari perhatikan. Jadi pertama pertahanan dulu, perhatikan pertahanan. Ayo perkuat penyembahan kita, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin sungguh-sungguh, supaya kita memiliki kuasa kebangkitan mempertahankan keselamatan kita yang kita sudah terima hari ini. Sebab keselamatan ini bisa saja hilang kalau tidak dipertahankan. Makanya Rasulullah katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini harus kita kerjakan lewat penyembahan. Pertahankan lewat penyembahan. Jangan sampai keselamatan kita hilang ya, karena musuh yang merampas. Ini kita harus perkuat. Doa penyembahan, ayo berkuat. Nah, kalau sudah kuat, pertahanan sudah kuat, baru berpikir untuk penyerangan. Tanduk juga dipakai untuk menyerang. Ya, haleluya. Dipakai untuk menyerang. Ya, untuk berperang melawan musuh. Nah, kekuatan di dalam doa penyembahan untuk melawan musuh. Ya, kekuatan di dalam doa penyembahan untuk melawan musuh, untuk menyerang musuh adalah kekuatan dari Roh Kudus. Kekuatan dari Roh Kudus. Ya. Haleluya. Itu digambarkan ya, kalau malaikat yang Tuhan ciptakan
panglima bala tentara surga itu adalah malaikat Mikael. Itu panglima bala tentara surga. Ini bagaikan malaikat Mikael. Ini Roh Kudus itu pekerjaan malaikat Mikael. Haleluya. Malaikat perang membantu kita untuk bisa berperang. Ini kekuatan kita. Ya, jadi bukan ya, kalau kita menyerang musuh bukan pakai kekuatan kita. Ya. Bukan kekuatan kita yang dipakai. Ya, kekuatan Roh Kudus yang kita pakai. Jangan kekuatan kita. Ya, kekuatan Roh Kudus dipakai untuk melawan musuh, untuk menyerang musuh. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara berperangnya Roh Kudus? Ya, supaya kita perhatikan. Ya, jangan-jangan yang berperang selama ini bukan Roh Kudus, tapi daging kita sendiri, kekuatan kita. Oh, jangan, kita tidak mampu. Mau bagaimanapun kuatnya kita, pandainya kita, ya, apapun yang kita miliki, mau melawan musuh hari ini kita tidak mampu, tidak mampu. Ya, kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus untuk melawan, untuk menyerang musuh. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara berperang Roh Kudus? Bagaimana cara berperang Roh Kudus? Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Nah, ini cara Roh Kudus berperang. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, begini firman Tuhan Allah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kekuatanmu. Ya, jadi bertobat, tinggal diam. Ya, ini kehidupan yang hanya berdiam diri. Ya, bisa berseru menyembah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Kita memiliki kuasa kebangkitan untuk mempertahankan keselamatan kita. Dan kemudian selanjutnya, kalau sudah bisa bertahan, maka tinggal tenang, percaya. Di situ terletak kekuatan untuk menyerang. Tetapi kamu enggan. Oh, ini seringkali manusia itu merasa diri, oh saya mampu, oh saya kuat, ya, saya pengalaman kok. Tidak mau, kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau naik kuda. Kuda ini bicara kekuatan daging, kekuatan daging yang mau dipakai. Wah, saya kuat kok, mampu. Ya, seperti kuda, oh lari cepat. Tapi maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu lari, iya lari, bisa lari, tapi akan lenyap. Terus katamu pula, ya, ini katanya manusia, ini manusia merasa kuat, tidak mau pakai kekuatan dari Roh Kudus. Ya, apalagi dia katakan, kami mau mengendarai kuda tangkas. Oh, ini kuda yang lebih hebat lagi. Ya, tadi kuda biasa, pakai kuda mau lari cepat. Tapi Tuhan katakan, oh, ya, kamu akan lari dan lenyap. Wah, kalau begitu pakai kuda tangkas. Wah, ya. Haleluya. Lebih lagi perkuat kekuatan, tambah lagi kekuatan secara jasmani. Ya. Haleluya. Dia cari lagi, tambah kekuatan, mungkin kekayaan, kepandaian. Ya. Haleluya. Dia semakin perkuat secara jasmani. Tapi apa Tuhan katakan? Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Musuhmu akan lebih tangkas lagi. Jadi apapun yang kita miliki, kekuatan pada daging kita manusia ini, mau kita, kekuatan kita sekarang, bahkan kita mau tambah lagi kekuatan kita dengan apapun yang ada di dunia ini. Kepandaian, kedudukan, kekayaan. Orang berpikir, oh kalau saya banyak uang, oh saya akan kuat. Oh kalau saya tambah pandai, oh saya akan berhasil. Oh kalau saya punya kedudukan, oh saya lebih hebat lagi. Itu manusia mengejar perkara-perkara jasmani. Dia pikir dia bisa, mampu. Mengenai kita itu katakan, pengejarmu itu lebih tangkas lagi. Ya. Terus kan? 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Wah, 1000 orang. Bayangkan ini kekuatan 1000 orang. Tapi melihat ancaman satu orang, lari.
Ya, terus Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, ya, sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat di atas puncak gunung, ya. dan seperti panji-panji di atas bukit. Ya, perhatikan baik-baik. Baca judulnya. Judulnya pasal 30 ini. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, bukan Mesir, bukan dunia ini. Mesir itu gambaran dunia. Bukan dunia ini dengan segala isi. Bukan itu tempat pertolongan kita. Ya, tadi pagi doa pagi, satu-satunya Allah itu penolong kita. Ya, tidak ada yang lain. Makanya mari perkuat doa penyembahan kita. Ayo semakin sungguh-sungguh hari ini. Sedang jemaat, ayo sungguh-sungguh doa penyembahan tingkatkan. Itu ya, kubu pertahanan kita, benteng memperkuat, ya, mempertahankan keselamatan kita jasmani terutama rohani. Ya, kita semakin bertahan mempertahankan keselamatan kita sampai kita bisa sempurna. Keselamatan dipertahankan sampai keselamatan itu mencapai kesempurnaan. Dan kemudian ya, kita tidak hanya tinggal diam saja, ya, hanya bertahan terus, kita juga bisa menyerang musuh. Jadi penyembahan ini bukan hanya saja kita pakai untuk bertahan, tapi juga untuk menyerang musuh. Ya, tapi bukan dengan kekuatan kita. Ya, menyerang musuh, melawan musuh dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ya, kekuatan Roh Kudus. Kitab Daniel, mari kita belajar. Ya, kita mencontoh, meneladani ya, seorang nabi yang masih muda yang namanya Daniel. Ya, dia tidak pakai kekuatannya. Ya, padahal sebenarnya Daniel ini memiliki hikmat luar biasa. Tuhan kasih hikmat kepada dia, tapi dia tidak pakai hikmatnya. Dia tidak pakai kekuatannya. Ya. Kitab Daniel, ya, Kitab Daniel, pasalnya yang ke Kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-10. Kitab Daniel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Daniel pasal yang ke-10 atau dari ayatnya yang dari ayat 11 ini lebih jelas. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, Ya. camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, Iya. dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Iya, terus Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel gemetar. Ya. Sebab dia menyadari dengan kekuatannya mau diutus Tuhan dengan kekuatannya tidak mampu. Gemetar, dia tidak mampu. Ya. Haleluya. Terus ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Jangan takut. Jangan takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Iya. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Iya. Terus ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia, Ya, memimpin kerajaan orang Persia. berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Menentang Daniel, Raja Persia. 21 hari lamanya menentang Daniel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, malaikat Mikael, tadi saya katakan malaikat Mikael ini adalah gambaran Roh Kudus. Malaikat Mikael itu panglima bala tentara surga, panglima perang surga. Dia datang untuk membantu Daniel. Ya, baca terus. Dia datang menolong aku. Ya, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel tinggalkan Mikael yang berhadapan. Jadi Daniel tidak pakai kekuatan. Oh, saya mau lawan Raja Persia. Wah, tidak. Dia tinggalkan. Biar Mikael yang bekerja. Mikael yang berperang. So, dia sadar betul dengan kekuatan dia tidak mampu. Karena Daniel itu orang muda. Wah, biasanya orang muda pakai kekuatannya. Apalagi sudah ada hikmah. Oh, Daniel ini sudah diangkat dia. Mulai dari kerajaan Babel sudah mengepalai istana Babel, masuk kerajaan Persia. Daniel juga jadi kepala di istana. Punya kekuatan secara jasmani, dia punya kekuatan. Tapi dia tidak pakai kekuatan. Haleluya. Mikael, dia serahkan kepada Mikael untuk berperang melawan Persia.
Ini harus kita lakukan. Ya, tapi seringkali itu faktanya kamu enggak. Itu fakta kenyataan hari ini. Banyak orang yang enggan, tidak mau. Haleluya. Dia mau pakai kekuatan sendiri, makanya saat menyembah Tuhan main-main, ngantuk-ngantuk. Kayak orang yang mengandalkan kekuatannya, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kenapa? Dia rasa dirinya kuat, mampu bertahan. Mau menghadapi musuh dia mampu. Ya silakan. Selalu saya katakan tidak pernah dipaksa juga. Kalau itu pilihan kita, ya Tuhan tidak paksa juga. Oh harus ya kamu pakai kekuatan dari Tuhan, ya, dari Roh Kudus tidak. Ya. Haleluya. Itu hidup itu adalah pilihan. Kita mau pakai kekuatan kita atau kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mau pakai kekuatan Roh Kudus, ya, maka biar Roh Kudus yang bekerja. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana cara Roh Kudus berperang? Bagaimana cara Roh Kudus berperang? Kembali ke Yesaya pasal 30 tadi, dengan bertobat dan tinggal diam, di situ terletak kekuatan. Jadi cara berperang Roh Kudus adalah dengan kita bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Jadi kalau ada dosa diakui. Bertobat itu mulai dari mengaku dosa. Ya, sebab kalau kehidupan itu masih mempertahankan dosa, dosa itu nanti yang membuat dia merasa dirinya kuat. Ya. Dengan dosa yang ada dalam hidupnya itu membuat dia merasa kuat, merasa bisa. Ya. Haleluya. Jadi membutuhkan kehidupan yang merendahkan diri. Makanya tadi Raja Daud, ya, doa Raja Daud. Ya, dia datang kepada Tuhan, kubu pertahanan. Ya. Makanya Raja Daud ketika dia berdosa langsung dia mengaku dosa. Tidak bertahan dalam dosa, langsung diakui dosa. Ya. Tapi kalau kehidupan yang mempertahankan dosa itu, orang yang mempertahankan dosa itu dia merasa kuat. Ya, dia akan merasa kuat. Sehingga penyembahannya juga akan kering. Penyembahannya akan kering. Jadi ini cara perang Roh Kudus, kita harus bertobat dulu. Tinggal diam. Diam artinya koreksi diri. Ya, diam itu koreksi diri. Kita introspeksi diri. Lihat apa kekuranganku, apa kesalahanku. Ya, bukan melihat kesalahan orang lain. Ya, lihat diri kita. Berdiam diri. Kemudian selanjutnya, cara perang Roh Kudus selanjutnya, kita tinggal tenang. Jadi setelah bertobat, diam, introspeksi diri, kita berdiam. Ya, untuk bisa mengakui dosa, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Sesudah itu bisa tenang. Ya, sebab orang yang mempertahankan dosa pasti tidak tenang. Ya, tidak akan tenang. Hatinya akan selalu tertuduh. Akan selalu tertuduh. Ya, makanya Raja Daud katakan, selama aku berdiam diri, aku tetap mempertahankan dosa, tidak mengaku dosa, tulang-tulangku itu menjadi kering. Siang malam dia menekan aku, tidak tenang. Jadi kalau kita sudah bisa bertobat, selesaikan dosa kita bisa tenang. Bisa tenang. Sehingga orang yang tenang itu bisa fokus. Bisa fokus. Kenapa seringkali kita menyembah, oh haleluya, oh, terbayang kebun, haleluya, terbayang di sekolah, terbayang-bayang yang lain. Itu orang yang tidak tenang. Ya, makanya bertobat dulu. Ya, haleluya, introspeksi diri dulu. Ya, akui dosa, selesaikan dosa. Sesudah bisa tenang kita, bisa tenang. Menyembah Tuhan, bisa fokus menyembah Tuhan. Kita bisa fokus. Penyembahan kita hanya terarah tuju kepada Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga semakin ini dia akan naik baik asap dupa, naik di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Itu yang dicium oleh Tuhan. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sehingga ada kekuatan Roh Kudus di dalamnya untuk berperang. Ya, sehingga mari kita
baca sebagai terakhir Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Jadi kita akan alami ya sama juga seperti Daniel, apa yang dialami oleh Daniel. Mari kita baca ya, Daniel ini yang kehidupan yang memiliki hikmah. Juga pengkhotbah, penulis pengkhotbah itu adalah Raja Salomo ya. Yang menulis kitab pengkhotbah ini adalah Raja Salomo yang berhikmat. Ini sama ya, Daniel juga punya hikmat, Salomo lebih lagi hikmatnya ya. Tapi apa yang dia katakan? Mari kita baca dalam pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ya, kalau kita baca secara keseluruhan ya, mulai dari pasal 1 ya, di sini ayat 12, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Ini menunjuk hikmat dunia ini, kekuatan dari dunia ini itu sia-sia ya. Berulang kali Raja Salomo katakan itu bagaikan usaha menjadi angin. Pasal 1 ayat yang ke-14 ya, aku telah melihat segala perbuatan dilakukan di bawah matahari, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjadi angin ya. Itu yang dilakukan manusia, kekuatan dengan kekuatannya ya, menggunakan hikmat kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya. Itu sama dengan orang yang menjaring angin. Nah coba bagaimana, praktekkan sendiri bagaimana mau jaring angin itu. Ada yang didapat? Nah, mau bagaimana bos usahanya, wah mau dapat banyak ini, tapi sama dengan menjaring angin, sia-sia. Kemudian masuk pasal 2, hikmat kebodohan adalah hal yang sia-sia. Itu hikmat dunia, itu bodoh, semua sia-sia. Usaha menjaring angin ya. Coba baca pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk dengan jerih payah. Ya, ini secara manusia, kekuatan manusia berjerih payah dengan kekuatan kemampuannya. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi segala angin. sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Di bawah matahari, apa yang dilakukan manusia di bawah matahari di muka bumi ini tidak ada keuntungan. Semua hanya bagaikan menjaring angin, sia-sia semua apa yang dilakukan manusia. Soalnya mari yang kita kejar adalah hikmat dari Tuhan ya, lewat Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus lewat kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan ya, berseru. Tadi Raja Daud datang berseru kepada Tuhan, bukan memperkuat pasukannya, pertahanannya, benteng seraja semani, bukan, tapi perkuat. Doa penyembahan kita ini yang kita tingkatkan, itu yang kita tingkatkan. Sehingga pasal 3, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya 11, ini ayat yang sangat terkenal. Silakan dibaca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti itu yang kita tidak bisa selami. Yang kita lakukan banyak menyembah Tuhan itu. Persoalan kapan kita menang melawan musuh, kapan kita mengalami pertolongan Tuhan, itu urusan Tuhan. Urusan kita, perkuat penyembahan kita, benteng pertahanan kita kuatkan. Mau menyerang musuh lewat menyembah juga musuh. Haleluya. Kemenangan, urusan kemenangan itu urusannya Tuhan. Kita tidak bisa salami pekerjaan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan mau menolong, waktunya Tuhan menjawab, itu semua urusan Tuhan. Kita tidak bisa salami pekerjaan Tuhan. Yang jelas, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu harus kita pegang teguh. Ayo, berkuatan ya, harus kuatan. Doa penyembah, kuasa kebangkitan untuk bertahan, keselamatan jasmani rohani kita pertahankan lewat doa dan menghadapi musuh hari-hari. Untuk menyerang musuh ya, jangan pakai kekuatan sendiri ya, mari kita tingkatkan doa kita, doa penyembahan kita semakin sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus yang bekerja. Ayo banyak berdiam diri ya, tidak usah ya banyak kata-kata,
Itu seringkali orang yang tidak berdiam diri, orang yang suka bersungut-sungut, suka ngomel. Ya, sudah, diam diri saja, bertobat, introspeksi diri. Ya. Tenang, sesudah bisa tenang, bisa fokus. Jadi tadi kalau saya katakan tadi, kalau kita menyembah Tuhan masih suka terbayang di sawah, di kebun, di sekolah, tempat kerja, itu orang yang tidak fokus, orang yang tidak tenang. Aduh, bagaimana? Mau cepat-cepat pulang ini, mau menonton ini, main game. Itu orang yang tidak tenang. Kenapa? Bermasalah. Ya. Mungkin ada dosa yang itu. Ya, hari tinggal diam dan bertobat. Introspeksi diri kita masing-masing, tidak usah lihat orang lain, diri kita masing-masing, supaya kita bisa tenang, bisa fokus, bisa menyembah Tuhan, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sehingga kita akan menempatkan Roh Kudus, malaikat Mikael di depan kita, dia akan berperang ganti kita. Roh Kudus yang akan berperang ganti kita. Dan yakinlah, dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Oh, kalau saat waktu Tuhan sudah tiba, kita hanya bisa berkata, kok bisa ya? Kok bisa? Itulah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Yesus, ayo malam ini kita datang, ya, perkuat benteng pertahanan kita, tanduk ya, penyembahan kita hari-hari. Semakin kita tingkatkan dengan sungguh-sungguh, tenang, fokus sama Tuhan, berikan, ya, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Biar dia yang bekerja. Ya, biar Tuhan bekerja, biar Roh Kudus bekerja, membuat semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian berkata, ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. C. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan usahakan hidupku. Jalan Tuhan bukan jalan. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang, jangan bimbang atau goyang. Nantikan Tuhan jadikan semua. Nantikan Tuhan jadikan semua. Indah pada waktu, indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan usahakan hidupku. Nantikan Tuhan berkata, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Biar dia berkarya, dia bekerja dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang berperang dan haleluya. Seindah pada waktu
periksa keadaan kita. Ayo berkaca pada firman Tuhan. Berkaca pada firman Tuhan. Lihat apa yang kurang dalam diri kita. Lagi hidup. Jangan bertahan karena dosa yang aku introspeksi diri masing-masing. Kalau sudah bisa bertobat, ayo tenang, fokus arahkan pandanganmu kepada Tuhan, sembah Dia sungguh-sungguh. Lagi, haleluya, 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 sembah yang terbaik kepada Tuhan. Dia bekerja, biar Roh Kudus yang bekerja bagi kita, yang berperang bagi kita. Lagi, haleluya, jangan pakai kekuatan kita. Dengan apapun yang kita miliki, kita tidak mampu menghadapi dunia ini. Ayo datang kepada Tuhan. Datang kepada, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan seluruh kepada kita. Haleluya, haleluya, Hallelujah.
Hallelujah.
Yesus, Yesus, haleluya, Jadimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita panggil kembali. Haleluya. Kalau di dunia ini kita dengan banyak gelombang, bahkan musuh-musuh yang ada, masalah kebetulan, penderitaan, tantangan. Haleluya. Jalan mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita pilih? Membagi kekuatan kita, kemampuan kita, atau membagi kekuatan Tuhan? Membagi kekuatan Roh Kudus. Mana yang kita pilih? Kita mau pilih yang mana? Haleluya. Yang merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, pasti akan memilih. Haleluya. Memilih Tuhan yang berperang. Biar Roh Kudus yang berperang. Haleluya. Akan sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yang merasa tidak mampu, memilih Roh Kudus yang berperang. Angkat dua tanganmu ke atas. Sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Ayo berbuat.
semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tentukan semua. Yakin percayalah bahwa pertolongannya seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Semua indah pada waktunya. Satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang lain. Kepadamu kami berseru. Biar setiap taman-taman diserahkan di hadapan saat ini. Dimanapun Bapak berada saat ini Tuhan. Putuslah Roh Kudus, putuslah Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami. Malaikat Mikael berperan dengan kami. Semakin kami percaya, semakin kami yakin bahwa kekuasaan Tuhan. Semua tepat pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Kami nantikan Engkau berkarya. Kami nantikan Engkau bekerja bagi kami Tuhan. Engkau berperan bagi kami. Engkau mengerjakan segala sesuatu, menjadikan semuanya baik dalam hidup kami. Semuanya indah, semua sempurna sampai sungguh-sungguh kami mengalami kebahagiaan bekal selama bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami akan terus meningkatkan doa kami. Menjadi bisa kami lakukan doa kami. Kami waktu dunia yang semakin haleluya tidak bisa diprediksi apa yang terjadi di depan kami Tuhan. Semakin sukar, semakin sulit dunia ini. Banyak kemustahilan terjadi. Banyak malapetaka terjadi. Kami selalu datang bersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Hanya Engkau tanduk keselamatan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Musuh banyak menghadang kami Tuhan. Engkau yang akan menguatkan kami. Untuk kami tetap mempertahankan keselamatan kami hari-hari ini Tuhan. Baik jasmani terutama rohani. Keselamatan kami sampai kami menuju pada kesempurnaan. Untuk menjadi mempelai wanita dan kami percaya juga Roh Kudus akan datang berperang ganti kami hari-hari itu untuk melawan segala musuh-musuh, semua masalah berbangka yang kami hadapi hari-hari itu. Percaya bersama dengan Engkau langkah-langkah kami, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan Tuhan. Sekalipun kami tidak berdaya, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih. Percaya apa menjadi masalah yang kami hadapi hari-hari ini, baik pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan, semua Tuhan tolong. Engkau menjadikan semua indah pada waktunya bagi umat semua Tuhan. Bahkan juga umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan menjangkau semua. Engkau memulihkan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, menjangkau kehidupan kami semua Tuhan. Engkau berperang ganti kami, Engkau berkarya, kami menantikan Engkau berkarya, Engkau bekerja, membuat segala sesuatunya baik, segala sesuatunya semakin baik, semakin indah, berhasil Tuhan, sampai benar-benar Tuhan yang terindah kami bisa menjadi milik, menjadi mempelai wanita yang akan berbahagia selama-lamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwa saya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami serahkan semua. Lewat seruan kami semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu.
kami semakin dekat sampai kami bisa menyatu dengan Engkau, sampai pada kesatuan tubuh yang sempurna, tidak akan terpisah terus selama-lamanya. Terima kasih, genggam erat kami, pegang erat kami Tuhan. Kuatkan semua kehidupan umat-Mu bertahan, mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan, semakin takut, semakin gentar, semakin sungguh-sungguh hari-hari, sampai kami bisa menjadi kehidupan yang sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja kami, mempelai besok yang sangat peduli dengan kami. Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau yang bertanggung jawab sebagai kepala, Engkau bertanggung jawab atas tubuh-Mu. Engkau memberi jaminan yang pasti untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama Engkau. Hidup kami ada dalam tangan, kami serahkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa penyembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan memberkati sembahyang sudah diberikan kepada Tuhan. Ibadah besok, ibadah raya jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan ibadah kaum muda remaja jam 6 sore. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai surga yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat lawatan bagi kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu yang terulur bagi kami percaya. Itulah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, memegang kami untuk kami bisa menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia begitu banyak musuh-musuh yang menghadang.
Engkau ada di pihak kami akan selalu menang bersama Engkau sampai kemenangan yang terakhir. Kami menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu akan berbahagia selama-lamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati, memulihkan, menolong kami Tuhan saat malam ini Tuhan. Dan seluruh persembahan yang sudah diberikan umat, berkati, balas berkat sesuai janji firman-Mu. Perjalanan pulang masing-masing ini sertai sepanjang malam ini beristirahat untuk tebus ini kuasa darah-Mu. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang saya diberkati Tuhan, kembali untuk datang bisa beribadah melayani Tuhan semakin sungguh-sungguh, semakin setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Latihan kami sebentar, baik latihan sangkor, kaum muda semua, Tuhan tolong urapi kami, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, mengangkat, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.